secara umum itu pasti teman-teman udah tahu kalau ginjal itu fungsinya untuk filter, Oke. menyaring cairan. Padahal bukan cuman itu. Mm-mm. Jadi fungsi ginjal sebenarnya itu pertama itu biasanya emang buat filter benar. Mm-mm. Yang kedua itu dia menjaga cairan dan elektrolit. Mm-mm. Kalau kulitmu kering terus kusut gitu berarti kalian kurang air putih, Ginjal. kurang minum. Kurang air. Enggak kurang ginjal. Dua tambah tadi enggak jadi ginjal, ganjil nanti tiga sih maksudnya. kurang minum. Iya, kurang minum. Oke. Jadi itu untuk cairan elektrolit. Terus dia juga bisa mengatur HB dan tensi. HB dan tensi itu juga dipengaruhi oleh ginjal Ginjal juga. ya? Terus Oke. kenapa kok HB dan tensi? Karena Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini atau video lain dari channel YouTube PMI Kota Surakarta, terus ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria Iya, PMI. Oke. Oke. Karena saya duduknya di sini, bukan berarti saya merangkap sebagai narasumber ya atau storytelling, tidak, tapi narasumber saya emang angle-nya bagusnya lebih ke sebelah kiri gitu. Enggak. Angle kiri gitu. lebih ke bebas sih. Dia lebih memilih untuk berada di pojokan karena emang sukanya mojok. Bola. Jadi sama mana ada kecoa gitu aku bisa nempel tembok kan Iya. deket kan. Halah kecoa, dia aja sama cicak takut teman-teman. Oke, kali ini narasumber saya ada Mas Willy. Ya, digeser dulu, move. Enggak, Mentek wangi. Jadi ceritanya gini teman-teman. Sebenarnya saya sama Mbak Dia ini kan sering ngobrol dan delalah kok. Ada yang penting ya Ada yang penting. daripada yang dapat cuman kita berdua. Iya, benar. Jadi ini memang podcast khusus episode kali ini adalah berawal dari kita sering ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol aja, tapi delalah lagi kok ya mutu gitu loh. Pas mutu. itu. Biasanya kan cerita cuman tuh tentang klub apa elit global. Terus kita kadang cerita nabi-nabi gitu ya. Terus misteri-misteri di Palung Mariana gitu. Karena memang kita basically kita adalah lumba-lumba pedalaman gitu ya. Ternyata kita hidup di atas punggung gajah kan kita juga enggak. Iya, sebenarnya ya. Sehari-hari tuh bahas itu, cuman ini pas ada yang penting. Ya, daripada yang tahu cuma kita berdua, lebih baik kita share. Dan materi kali ini adalah membahas soal si kecil yang bermanfaat. Kalau dijual enggak ya? Iya, benar. Oh iya benar. Si kecil yang Jangan ya, disclaimer dulu ya. Ini tidak direkomendasikan untuk menjualnya. Gitu ya. Tapi ini untuk edukasi saja bahwa ternyata dalam tubuh kita itu kita memiliki salah satu organ yang cukup vital, yakni ginjal. Vital. Salah satu organ vital namanya vital. Gitu ya. Ginjal gitu. Jadi karena Mas Willy ini sudah berkecimpung kurang lebih sekitar 40 dekade gitu ya di dunia perginjalan ini ya. Bahkan dulu namanya ganjil ya. Iya, ganjil karena apa jenis sering berulang-ulang dari ginjal. Ginjal. Baik. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ini untuk edukasi ya, bukan untuk menyarankan hal-hal yang menjurus ke yang buruk-buruk, enggak. Ini untuk education only. Yang pertama adalah saya mau tanya nih sama Mas Willy ini, sebenarnya fungsi ginjal di dalam tubuh kita itu apa, Mas? Jadi fungsi organ ginjal ya sebenarnya ya. Jadi kalau secara umum itu pasti teman-teman udah tahu kalau ginjal itu fungsinya untuk filter, menyaring cairan. Padahal bukan cuman itu. Jadi fungsi ginjal sebenarnya itu pertama itu biasanya emang buat filter benar. Yang kedua itu dia menjaga cairan dan elektrolit. Kalau kulitmu kering terus kusut gitu berarti kalian kurang air putih, kurang minum. Enggak kurang ginjal. Dua tambah tadi enggak jadi ginjal, ganjil nanti tiga sih maksudnya. Kurang minum. Iya, kurang minum. Jadi itu untuk cairan elektrolit. Terus dia juga bisa mengatur HB dan tensi. HB dan tensi itu juga dipengaruhi
oleh ginjal Ginjal juga. ya? Terus Oke. kenapa kok bedanya sih, karena di dalam ginjal itu ada yang namanya eh, angiotensin. Jadi Wah, ada apa tuh? angiotensin satu, ada pokoknya kuwi fungsinya salah satu spare part ginjal. Mm-mm. Yang angiotensin itu dia fungsinya untuk mengatur tekanan darah. Jadi kalau Hmm. ginjalnya rusak, biasanya dia pasiennya mesti hipertensi. Oh, Itu. gitu. Terus kenapa kok gagal ginjal itu sering minta transfusi, karena di ginjal itu juga dia memproduksi eritropoietin namanya. Eritropoietin itu untuk merangsang merangsang Ya, jangan merangsangnya terus ya enggak. disebutin. Jadi merangsang sum tulang untuk Memproduksi. memproduksi sel darah merah Oh, gitu. begitu. Banyak, wis akeh banget. Fungsinya banyak ya, makanya hati-hati aja sembarang-sembarang jual deh. Jangan Jangan. jangan dijual. Enggak Fungsinya ada. namanya organ vital ya, pasti vital ya. Vital banget. Namanya aja udah organ vital gitu loh. Kalau itu hilang kan berarti pasti something wrong inside gitu Dan kalau kan. teman-teman sering DD gitu, dia kan kita kan kena panas matahari ya. Itu yang ngolah ginjal sebenarnya. Vitamin gitu. D-nya itu diolah. Oh, yang ngolah ginjal, baik banget Baik ginjal. banget. Makasih ginjal, cinta ginjalmu. Minum Dengan air. minum. Minum air ya. Iya, minum air. Minum Minum air. Air putih, Ya. jangan air yang berwarna atau air soda. Tapi semua. ngobrol soal organ tubuh manusia, pasti kan yang namanya organ tubuh itu ada yang dia menyebabkan penyakit atau mungkin dia yang organ lain yang menyebabkan dia sakit. Intinya sakit lah kalau ngobrol soal organ gitu ya. Secara umum sebenarnya penyakit ginjal di Indonesia itu seperti apa sih? Secara umum dia nggak privat sih. Hah? Bener. Ya kalau umum memang enggak Iya, sih. kalau apa namanya di Indonesia sendiri ya. Mm-mm. Ya, itu udah kayak kita itu ini aku baca kemarin. Ya enggak baca sih, cuman Belajar Masya Allah. jadi kayak seliweran di IG, di TikTok. Nah, aku fun fact-nya itu kemarin kayak di India. Jadi kita kan sering dijajah Mm-mm. beratus-ratus tahun. Terus karena kita dijajah kan mesti kelaparan ya. Mm-mm. Nah, karena tubuh kita kita sering kelaparan, itu tubuh kita kayak berevolusi gitu loh. Kita memakan sedikit karbo aja itu udah cukup. Nah, itu Berevolusi. jadi kita itu karbonya itu malah diperkecil karena kita sering melakukan apa namanya diperlakukan kelaparan kayak gitu. Jadi makan sedikit pun kita sudah cukup. Nah, itu kan sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, sekarang kan udah merdeka. Kita udah merdeka, tapi imun kita itu masih Seperti yang lalu. seperti yang dulu. Soalnya udah settingan dari 200 tahun yang lalu. Jadi ketika kita makan sedikit itu sebenarnya cukup. Nah, gandeng kita udah merdeka, kita makan banyak, mesti langsung gula kita itu cepet naik. Karena apa namanya, kalau teman-teman kok aku makan sedikit gendut, emang genmu dari dulu itu sebenarnya kita itu dijajah. Berarti mungkin nenek moyangku dulu tuh gendut ya. Iya. Ya. Jadi nenek moyang kita itu dulunya itu kelaparan. Dia makan karbohidrat di kita aja udah cukup. Nah, sekarang kita nggak kelaparan, ada nasi goreng beli, ada bakso beli, padahal jadi meluap gitu. Nah, Gitu. itulah sering di Indonesia itu seperti itu. Jadi kebanyakan yang gendut, terus penyakit gula banyak seperti itu. Dan di tahun 2023 kemarin itu kurang lebih 4% penduduk Indonesia itu terkena penyakit gagal ginjal. 4%. Dan itu bukan angka yang kecil ya. Jadi kalau kita 280, 4%-nya itu 200 4 Ya sakmono lah. ya 4 juta lah. Ya 4 juta 4 orang. juta orang. Itu dari Di 2023. Indonesia. 2023 2024. Berarti penyakit ginjal ini erat kaitannya dengan pola hidup ya? Pola hidup banget ya, pola gitu. hidup dan gen biasanya. Genetik. Berarti ini bisa menurun gitu Iya, maksudnya? enggak menurun nih. Enggak, maksudnya Ginjalnya keturunan. keturunan. Kalau menurun ginjalnya pindah sini, waduh no. Loh, ginjal gue mana di paha. Ada melendung apa nih? Kok ginjal. Template iki. Enggak gitu, enggak stiker ya, stiker. Berarti genetik. Genetik. Ginjal ini sifatnya genetik. Genetik. Oh, begitu. Saya baru tahu ini kalau ginjal itu ternyata Genetik juga. Genetik. Soalnya di pas aku pelatihan di Muardi dulu ada
ada pasien gagal ginjal itu umurnya berapa ya? Sekitar 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dia emang Anak-anak ya berarti. untuk pas perkembangan proses ginjalnya itu dia bermasalah. Jadi mau nggak mau dia harus AD. Oke. Dipasang selang sini loh deh. Oh dari sini berarti. Di sini terus keluar, terurai keluar. Enggak mesti selangnya. Nah itu kan pakainya lewat itu nyuci darahnya itu HD-nya. Mungkin sekarang adiknya sudah sembuh kali ya. Ya amin. Maksudnya sudah membaik. Itu udah lama banget. Iya benar-benar. Udah Nah tadi ada kalau dikalkulasi 4% orang di Indonesia itu terkena penyakit ginjal. Sebenarnya ada berapa jenis penyakit ginjal? Apakah semua penyakit ginjal itu udah pasti dia cuci darah? Oh enggak. Jadi sebenarnya untuk klarifikasi dia Klasifikasi. klasifikasi Iya. klarifikasi ya berarti. Untuk klasifikasinya itu sebenarnya ada 2. Oke, saya klarifikasi dulu, ternyata ini tadi klasifikasi ya. Bukan klarifikasi, mohon maaf ya. Meluntir, kalau warak meluntir kilatku. Nah gitu seperti penyakit umum ada akut, ada kronis. Kalau akut itu sebenarnya kayak sudah terdeteksi, contoh ada batu ginjalnya kayak gitu. Terus ada ada pengecekan laborat seperti itu. Nah kalau udah kronis itu biasanya fungsi ginjalnya itu udah di bawah 50%. 15%, sorry. Dan itu yang bisa mendiagnosa dokter ya? Dokter, hasil dari laborat tadi. Oh begitu. Berarti ada kronis, ada juga akut. Yang mengalami cuci darah adalah yang kronis. Ya, kalau fungsinya sudah di bawah 15%. 15%. Oh. Itu udah kalau di diagnosa itu CKD level 5. Levelnya udah akhir. CKD itu chronic kidney disease. Nah, iya. Kalau di kita GGK, gagal ginjal kronis. GGK gitu. Kan kuku kan enak banget, jadi kita bikin CKD. Oh iya maka daripada GGK ya. Iya, daripada GGK kan. CKD keren. Oke, kalau tadi Mas Juli sudah menyampaikan bahwa CKD level 5 itu adalah orang yang nantinya dia akan menerima perawatan hemodialisa, begitu kan. Dan itu yang berhak menerima adalah yang berhak mendiagnosa adalah dokter berdasarkan hasil lab. Berarti kita yang sehat ini ya wallahu alam ya, apakah kita sehat atau tidak, tapi ya semoga sehat. Enggak juga enggak bagulin. Yang sehat ini berarti bisa Mas kita melakukan cek secara reguler untuk mengetahui kesehatan ginjal kita. Bisa banget. Bisa banget karena kalau biasanya untuk gagal ginjal itu ceknya itu ya cek lab itu enggak cek urium kreatin namanya. Jadi dicek di dalam darah itu, diambil sampelnya, namanya cek urium kreatin. Jadi urium itu adalah pecahan dari kreatin. Oh enggak, beda lagi. Kalau urium itu kayak pecahan sisa metabolisme dari ginjal. Seharusnya keluar lewat urin, dia nggak keluar. Jadi dia malas keluar. Aku mager di tubuh aja. Suka dalam rumah gitu. Pas dicek ada kadar ureum dan protein. Jadi sebenarnya di urin, di pipis kita itu nggak boleh ada proteinnya. Jadi kalau udah ada protein urin namanya, itu otomatis fungsi ginjalnya menurun. Udah itu udah nggak bisa bedain mana protein, mana yang harus dibuang, limbah sama gitu. Produk jadi siap diedar itu dia nggak bisa bedain, jadi semuanya kesebar. Terus kalau kreatinnya itu buat rambut ya biasanya. Iya biasanya keratin biar kuat. Sama sih sebenarnya, kalau keratin lebih ke cairannya. Jadi dicek 2 itu. Kalau udah terus kalau mendiagnosa yang CKD dokter tadi dia HD apa enggak, itu lebih ke udah stage 5 ya. Nah itu dicek namanya LFG-nya, jadi laju filtrasi glomerulus. Jadi kayak laju filtrasinya ginjal itu kalau nah tadi yang grade 5 itu udah di bawah 15%. Itu ceknya yang itu. Kalau kita untuk secara umum sih sebenarnya
Urium kreatin tok Urin cukup. kreatin cukup gitu Cukup. ya. Nah, itu seberapa penting nih kita harus reguler ngecek ureum kreatin kita? Sebulan sekali kah baiknya atau Kalau mungkin baiknya itu ya 6 bulan sih. Itu 6 bulan. paling di apa namanya? Maklumi lah. Paling dimaklumi. Paling dimaklumi. Biasanya kalau Paling di nggak papain di gitu nggak ya. apa-apa lah 6 bulan nggak apa-apa. Tapi mungkin banyak teman-teman yang sampai sekarang belum Belum pernah. pernah, bener. Belum Bener, pernah. bener. Padahal itu Banyak penting banget. banget yang kayak gitu. Jadi kayak aku cuman cek gula aja. Mm-mm. Jadi kayak dia cek gula cuman yang lainnya itu enggak. Yang penting gulaku normal. Oh gitu. Padahal nggak tahu ya, barangkali ada gangguan iya, di ureum di- kreatinnya iya. yang berpengaruh ke ginjal Iya. gitu. Nah makanya teman-teman semuanya kalau mau cek langsung datang aja ke PMI Solo ya. Benar sekali, kita ada promo urium kreatin, terus cek untuk HbA1c apakah teman-teman ada riwayat gulanya gitu. Yes. Bisa semua, aman. Tuh langsung datang aja karena memang ya bisa dibilang ginjal ini tuh ketahuannya kalau udah parah ya Udah Mas. parah, iya. Tiba-tiba parah, tiba-tiba harus cuci darah baru ketahuan. Makanya sebelum terjadi hal-hal ya tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan, karena sebenarnya kalau udah cuci darah tuh bisa sembuh nggak sih? Kalau cuci darah ya. Jadi kalau udah di apa namanya dilabeli Diagnosa. didiagnosa, kamu harus cuci darah. Itu sebenarnya kita kalau pasien itu ya, pasien apalagi pasien baru, dia itu sering kayak denial gitu, dia nggak terima. Kok kayak gini ya, Mas kapan sembuhku? Padahal itu sebenarnya kita tahu untuk HD itu cuci darah itu dia tidak menyembuhkan, dia itu kayak memperbaiki kualitas hidupnya yang sudah seperti itu. Jadi tapi ya ada kan salah satu istri karyawan kita. Iya, ada yang sembuh ya. Bahkan nggak cuma satu, ada beberapa pasien yang cuci darah itu sembuh. Badan benar-benar sembuh total. Sembuh total, dia nggak hadis. Iya, sekarang. Benar. Jadi ya itu tadi, itu hanya memperbaiki pola hidup ginjalnya gitu ya. Maksudnya ginjalnya yang selama ini mungkin dimasuki hal-hal yang mungkin kurang baik ya, tidak ada nutrisinya atau apa, nah itu diperbaiki ya. Itu ya. Siapa tahu kalau pas dicek ternyata membaik. Ada paku kan enggak? Oh, dukyun kan? Dukyun. Jadi kalau HD sebenarnya ada terapinya, ada 3 Mbak. Yang satu HD itu tadi, yang 2 itu CAPD. Jadi dia kayak CAPD di rumah ya? Di rumah ya. Yang penting dia di tempat ada lokasi steril, meja steril gitu. Nanti kan stok-stoknya itu bisa koordinasi sama puskesmas. Tapi itu juga cuman memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau pengen benar-benar sembuh itu transplantasi ginjal. Tapi kan di Indonesia masih ilegal ya. Masih ilegal. Jadi transplantasi ginjal di Indonesia itu masih ilegal. Tapi kalau di Konoha mungkin bisa. Oh iya, ya tergantung sih kalian di mana gitu kan. Makanya sebelum itu semua terjadi, sebelum cuci darah itu berfungsi untuk memperbaiki pola hidup teman-teman semuanya, mulai dari sekarang perhatikan pola hidup begitu dulu, ya. Tidak ada salahnya untuk cek kondisi kesehatan ginjal teman-teman semua. Kalau mau periksa bisa datang ke Klinik Pratama PMI Kota Surakarta. Sampai jam 9 malam. Iya, sampai jam 9 malam. Jadi pulang kerja gitu bisa banget lah. Nah, kalau biasanya kita kan sering mendengar ya Mas ya, kalau sudah CKD level 5 sudah mendapatkan terapi cuci darah, pasti gitu biasanya nggak boleh minum air banyak-banyak, nggak boleh makan sesuatu yang mengandung banyak air, intinya mengendalikan air seperti avatar gitu kan. Nah emang apa nih korelasinya antara air dengan ginjal? Ya kalau untuk korelasinya itu ya tetap dia emang hubungannya HTS sih. Cuma enggak gitu, maksudnya emang kan fungsinya filter ya. Jadi emang harus dibatasi. Karena apa? Karena nantinya kalau teman-teman udah tahu lah itu ginjal itu cuman fungsinya 15%. Enggak mungkin kan kita suruh kerja dengan air 100% kan, nanti enggak mungkin. Maka jadi kan nanti teman-teman itu
Kalau nanti teman-teman ya, enggak ya. Maksudnya pasien-pasien ginjal itu kenapa dilarang? Itu karena nanti memperberat fungsinya juga. Oh gitu. Jadi jadi ibaratnya baterai masih tinggal 15% tapi dipaksa buat dipaksa kerja terus main gitu ya. terus kan langsung 3 detik aneh HP Iya. HP keretak ya. HP keretak ya. Jadi Oh, oke. bahkan yang sehat pun Mm-mm. eh, terlalu banyak air putih pun nggak baik juga. Jadi kelebihan Normalnya normalnya ya sekitar 8 gelas. 8 Oke, gelas emang sampai kenapa kalau kelebihan? ya memperberat fungsi ginjal tadi. Oh gitu. Jadi dia wis mas tulung aja Please diguyur. banget udah Heeh. gitu ya. Tapi kalau ginjal itu kan dia salah satu organ tubuh yang sebenarnya bisa memberikan sinyal ke kita kalau kita kurang air. Iya, Terus ada apa itu kan biasanya dia kasih sinyal kan. ada aware-nya sendiri sih kalau gitu. Biasanya kayak wes mulai boyoken gitu, iya. coba dicek, dievaluasi lagi apakah konsumsi air putih ya, air Bener. putihnya itu sudah cukup atau belum atau bahkan kurang banget Kurang gitu kan. banget. Biasanya itu di sini nih boyok itu kuemeng banget gitu kayak pegelin. Dan katanya itu sampai kata pasien-pasien dulu itu dia itu rasanya dari punggung sebelah kiri bawah itu tembus sampai ke depan. Oh. Tapi kan emang Bapak pernah ketombak kan nggak tahu juga. Iya sih, bener sih. Cuma mungkin makang gitu ya sampai sini Oh, serasa gitu rasanya benar, seperti benar, tembus. benar. Kadang kalau mau Yang percakapan di luar, jangan percakapan di luar jangan bawa sini. Iya, intinya mari sama-sama menjaga organ tubuh kita agar tetap sehat, terutama ginjal. Karena ya walaupun dia sangat berarti ya ketika di pasaran itu Anda membutuhkan. Tapi ya tetap ya segitulah. Tapi jangan tidak direkomendasikan karena itu termasuk tindakan yang ilegal di Indonesia, bener-bener ilegal, bener nggak boleh transportasi ginjal tuh nggak boleh ya, apalagi jual beli. Jual beli ya. Kalau sebenarnya jual belinya emang lagi polemik ya. Tapi dulu rame sih di beberapa negara ya. Tapi dulu emang ada sih pasien hadir di PMI itu. Dia itu dosen Poltekkes. Apa ya? Untuk kaki-kaki palsu kayak gitu loh. Nah itu dia itu dapat pendonor. Itu ibunya sendiri. Jadi dan prosesnya pun enggak punyamu ginjalnya dua kan tak beli satu. Besok kita operasi enggak gitu. Jadi harus prosesnya itu harus ke Jakarta dulu, dia di cross match. Di cross match banget apakah ginjalnya, darahnya, kualitas organ-organnya dan sebagainya itu dicek dulu sebelum operasi. Jadi dia bisa operasi transplantasi ginjal itu sekitar 1 tahun. Jadi prosesnya senungnya setahun. Nunggunya setahun itu. Wow. Emang harus benar-benar di match kan ya, benar, untuk yang penerima kan. Iya gitu. karena ya untuk apa didonorkan kalau tidak berfungsi. Gitu kan. Kalau di kita kan donor darah ya kita mendonorkan darah pasti ada fungsinya. Iya benar. Donor gitu kan, entah untuk meningkatkan kadar darahnya atau iya enggak. Dan lucunya itu kalau kan pas gagal ginjal ya itu dibuka ginjalnya kan kalau kita dulu kalau aku dulu juga mikirnya sebelum kuliah sebelum pelatihan itu ginjalnya diambil satu. Jadi ternyata? Diganti yang baru. Ternyata enggak. Ternyata 2 ini tetap ada, ditambahi 1, ginjalmu 3. Serius. Berarti ginjalmu namanya jadi ganjil ya. Jadi ganjil bener. Jadi ginjalnya jadi ganjil. Jadi kayak walaupun udah nggak berfungsi ya sudah di situ aja. Kemungkinan kan ketika dirangsang dengan teman-temannya yang itu dia juga semangat gitu mungkin gitu walau alam ya kita juga nggak tahu. Jadi nggak diambil. Like that. Keren ya ginjal 3 ganjil namanya ganjil bener gitu. Tapi jangan sampai itu semua terjadi ya teman-teman ya, karena prosesnya sendiri pun juga nggak mudah lama dan nggak mudah. Belum tentu kondisi pendonornya ataupun penerimanya akan fit terus dalam waktu 1 tahun itu. Iya itu ibunya loh, bayangkan. Bayangin. Orang lain apa enggak tambah itu apalagi prosesnya ribet ya, harus cek ini itu dan saya juga mengira biayanya juga sedikit. Biayanya sedikit. Makanya, nah ini tips untuk menjaga kesehatan si ginjal. Banyak sih sebenarnya. Ya tetap
kita konsumsinya yang air putih aja. Kalau mau sebenarnya kalau mau minum-minum kopi teh gitu enggak apa-apa sebenarnya. Cuman tetap diimbangi dengan air putih karena kan kopi dan teh kan pekat. Itu bisa apalagi yang manis. Itu bisa kayak menyumbat aliran darah, nanti untuk prosesnya jadi lebih lama, kemudian disaring wujudnya benar-benar cair. Kok ini ada lengket, ini apakah serbuk kopi atau apa gitu kan ginjalnya nggak tahu, jadi mengendap di situ. Terus jangan juga nahan kencing, nahan pipis. Jangan nahan pipis. Gorokan yang masih level bawah lah ya. Bawah, Tapi jangan kalau udah batu ginjal. batu ginjal bisa menyebabkan batu ginjal. Terus takutnya itu kalau cowok kan ureternya lebih panjang ya, jadi dari kantung kemih mau keluar itu panjang. Kalau cewek kan pendek sih, pendek apalagi kalau cewek. Jadi jangan ditahan karena nanti kalau dia mau keluar malah naik lagi itu juga bisa ngerusak. Jadi kayak balik gitu loh, nggak jadi lewat, pulang aja. Terus kembali ke ginjal, ginjalnya harusnya proses yang baru datang, lalah limbahnya datang. Jadi ya nge-crash terus rusak itu bisa. Gitu. Jadi Bola. sebenarnya kalau kamu mau pergi sama cowokmu gitu tapi nggak jadi, nak mesti bad mood ya. Nah, nggak tahu aku nggak tahu. takutnya si ginjal bad mood. Oh iya, korelasinya Jadi gitu ya. pergi sih, ya karena emang nggak ada armadanya gitu kan. Jadi jangan sampai nahan pipis ya, Kak. Walaupun kalian teman-teman tuh mau perjalanan ke Jakarta pun jangan diempet, dari Solo sampai Jakarta jangan diempet pipis. Oke, jangan diempet. Aneh gue ekstrim banget. Dia itu kasih guyu sih. Terus ada lagi, tetap jaga kayak penyakit-penyakit yang bisa merusak ginjal kayak hipertensi tadi. Jadi kalau udah tahu ada riwayat hipertensi atau riwayat gula, biasanya banyak gula itu yang paling banyak itu gula sama hipertensi. Itu lebih aware lagi sebenarnya, harusnya cek dulu, dikontrol dulu karena ginjalnya itu juga kalau memproduksi terlalu banyak protein takutnya nanti proteinnya malah keluar. Begitu. Tubuh kalian jadi nggak dapat protein, padahal penting banget. Protein penting banget ya. Namanya digencar-gencarkan kita itu harus banyak makan protein. Dan namanya ada peruan harus utama yang utama untuk tubuh teman-teman kayak gitu. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk konsumsi makanan ataupun minuman yang menyehatkan. Benar. Jangan sering-sering konsumsi. Saya tidak melarang ya, hanya memberikan peringatan bahwa jangan sering-sering mengkonsumsi minuman yang berwarna, makanan-makanan yang kita tidak tahu kualitasnya seperti apa, seperti itu. Daripada nanti teman-teman tahu-tahu kan biasanya kalau tadi kan yang laborat yang kita taunya ya, kalau wujud fisiknya itu biasanya dilihat dia itu sering lemas. Lemas pucat karena kan udah HB-nya kan turun. Terus tensinya tinggi, dia sering mual muntah. Kenapa mual muntah? Karena ya tadi dia kayak limbahnya itu juga meracuni organ lain. Gitu. Jadi itu kayak meracuni apa ya? Masuk ke hal-hal yang sebenarnya nggak boleh masuk. Kamu tuh udah di situ aja gitu, tapi dia terus akhirnya dia melawan. Jadi wujud fisik maksudnya bisa dilihat itu seperti itu, lemas, terus kadang ada juga yang mual muntah, ada yang dia itu pembengkakan. Jadi pembengkakan di salah satu area tubuh, entah itu di kaki kita, badan, atau bahkan paru. Enggak, kalau itu normal. Kalau bengkak air itu kan dipencet gini, dia kayak mendelep gitu loh. Jadi enggak ya? Sama ya? Enggak. Enggak gitu, enggak menjudge yang kayak kita ya. Enggak. Jadi bengkaknya beda, bengkaknya itu kayak di kaki toh gitu. Dannya di sisi tertentu aja ya. Parahnya ketika dia cairannya masuk ke paru, itu yang bisa menyebabkan ada cairannya, menyebabkan kematian itu. Ternyata walaupun si ginjal ini kecil tapi resikonya besar juga ya. Besar banget. Berani luar biasa ginjal, menyala ginjal. Banyak banget. Udah ginjalnya kena, dia nggak care, dia kayak udah menyerah gitu. Udah menyerahkan hidupnya pada yang kuasa. Pokoknya aku manut, cuman dia nggak ada ikhtiar, dia tetap minum, dia tetap nggak ngontrol tubuhnya gitu. Ada yang livernya rusak.
Jadi dia masih sering minum kan, tugasnya minum dalam tanda kutip ya ini ya. minum tambah kutip, livernya rusak, terus nanti ke jantung juga. Jadi kayak dari bawah ini, jadi jantung, paru, liver itu kan kayak segitiga gitu. Lambung. Nah ginjal di bawah. Nah ketika dia rusak dia naik terus ke circle itu, rusak itu. Ginjalnya naik. Enggak. Oh, cairan dari ginjal naik. Dia ginjalnya naik, dia enggak bukan anak tongkrongan 3 itu dia. Dia sebenarnya enggak itu. So asik aja sih gitu. Kalau dia so asik gitu ya, udah rese. Itu dia rese gitu ya. Oh gitu. Jadi bahayanya itu. Itu ada kalau teman-teman bener-bener apa namanya enggak menjaga itu, hati-hati. Ginjal rese naik ke tongkrongan atas. Iya bener, naik ke tongkrongan circle penting ini ya, seperti jantung, paru dan juga liver. Makanya nggak usah petengsing ya. Petengsing itu bahasa apa ya? Nggak usah aneh-aneh. Neko-neko. Nggak usah neko-neko. Pokoknya minumnya yang bener-bener aja, yang lurus-lurus aja. Konsumsi air putih 8 gelas sehari, lebih-lebih dikit juga nggak apa-apa, jangan lebih-lebih banyak, jangan kurang juga. Terus konsumsi sayur, buah dan lain sebagainya. Intinya selagi kita bisa makan makanan yang sehat, kenapa tidak? Kenapa tidak? Gitu ya. Karena kalau sudah terkena penyakit-penyakit tertentu, pasti ada makanan atau minuman yang harus di stop. Harus di stop ya. Apalagi kalau misalkan terkena ginjal, itu konsumsi airnya harus di stop. Padahal air putih di stop. Padahal air putih itu di stop ya. Air dari buah yang awalnya sehat itu juga di stop. Jadi nanti panahnya lebih banyak nanti. Kalau udah panahnya banyak banget. Makanya bukan sebelum ya. Kalau teman-teman nggak mau dilarang buat makan makanan yang mengandung banyak air itu, makanya jangan sing-sing. Gitu. Ngapain sing-sing? Sehat aja. Enjoy aja loh. Gitu ya. Memang sehat itu mahal harganya, tapi kalau sakit lebih mahal lagi. Lebih mahal banget. Jadi gitu dulu teman-teman, mau bahas apa lagi, mau tanya-tanya apa lagi seputar kesehatan ataupun seputar PMI Solo yang lainnya, bisa komen di bawah. Kalau temanya menarik kita akan bahas di podcast selanjutnya. Kalau enggak teman-teman yang naik sini nanti kita podcastin. Benar. Jadi ini adalah obrolan tongkrongan kita setiap hari. Kita itu ngobrolnya kayak gini di balik kamera. Asal kalian tahu. Oke, jadi gitu dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Jadi part 2 akan membahas elit global. Enggak. Bye.